sebab jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Mari kita katakan sama-sama, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami merasakan Engkau Tuhan, biarlah hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyenangkan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, ku bersyukur kepada-Mu. Sama-sama katakan, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur
penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Katakan sekali lagi, tiada yang sepertimu. Mari kita sembah Dia. Yesus, Kau Raja luar biasa, agung dan mulialah namamu Yesus Tuhan. Terima kasih, mari kita sembah Dia sebab Dia Raja di atas segala raja yang layak diagungkan. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya rala bata kasihan darah ya rala lama. Terima kasih Tuhan. Ya rala bata kasihan darah rala bata kasihan darah ya rala lama. Kami gak bisa tanpa Engkau, Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tak dapat hidup tanpa, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus Tuhan, sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita angkat pujian dari awal. Peganglah tanganku Roh Kudus, benar. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diri kami kepada jalan kebenaran, diriku kepada jalan kebenaran,
tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Mari sama-sama katakan kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Sebab Engkau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, mempermuliakan, melompat bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bila roh Allah ada di dalam kita, amin. Kita akan menari seperti Daud menari. Haleluya. Yeay. Sama-sama kita bertepuk tangan. Ketika roh Allah tinggal di atas kita, kita akan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Yeay. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sama-sama katakan, bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Allah ada di dalamku, ku kan menari. Sama-sama kita menari, amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, nari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Katakan sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kita. Amin. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sebab Yesus baik bagi kita, amin. Dia baik bagi Anda sama saya, saudara. Mari sama-sama kita katakan, Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan suara-suara Maria untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat boleh dipersilakan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa persembahan-Mu kepada Tuhan, bawa pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, terima kasih. Thank you Jesus. Nyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ucapkan kepada Tuhan, Tuhan Kau luar biasa, Engkau sangat baik. Terima kasih buat perlindungan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa pujian, kami bawa hormat, oh kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Dialah penolong kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit Tanpa surah, awan gelap pun menghadap. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yes. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jemaat saja pujikan Allah buat. Sekali lagi, boleh dengan iman katakan kepada Tuhan. Walau
Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang membawa hal yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Biarlah kami menjadi Tuhan Yesus seorang murid yang benar-benar Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi kami semua Bapa. Biarlah pengurapan dari surgawi turun atas kehidupan hamba-Mu. Dan kami siap menerima berkat melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap boleh sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ruth atas waktu bagi saya untuk boleh berbagi. Biar pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Allah. Saya percaya kenyataan dan firman. Mana yang bisa berubah, kenyataan atau firman? Kenyataan dan firman. Mana yang bisa berubah, kenyataan atau firman? Mari kita lebih percaya firman Allah. Amin. Seringkali kenyataan membuat kita terbayang sehingga kita tidak berani bergerak, bertindak. Padahal firman berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita ada di gereja yang terus mendapat tuntunan. Tadi saya lihat di sini, wow, ditulis di sana. Contohnya di sini nih, bro. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau bicara tentang glorify the King through the family. Ini bicara tentang keluarga. Kalau saya disuruh khotbah, saya selalu bertanya begini, apakah ini pas dengan saya khotbah atau tidak? Karena khotbah tentang pengetahuan sudah banyak, tetapi khotbah tentang kehidupan itu yang tidak terlalu banyak. Mimbar ini untuk disampaikan bukan bicara pengetahuan, tetapi tempat ini menyampaikan tentang impartasi kehidupan. Amin. Kalau impartasi kehidupan, saudara pulang akan bawa berkat. Apalagi ini bicara keluarga. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ayatnya di dalam. Ini sudah ditancap belum nih? Tadi oh sudah, baik. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ayo dibaca sama-sama 3 ayat saja kok. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang. Saya mau tanya, ayat 28 berkata,
Allah memberkati mereka. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang dimaksud? Tentunya hubungannya dengan ayat 27 dan 26. Laki-laki dan perempuan. Saudara jangan tanya, lah banci di mana Pak? Enggak diurus di sini. Enggak diurus ya. Bencong di mana? Enggak ngurus dulu. Kita ngurus yang laki-laki dan perempuan. Benar di tempatnya laki-laki dan perempuan. Amin. Mereka, kata mereka itu mewakili laki-laki dan perempuan, diberkati. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk diberkati. Jadi kata diberkati, jangan pernah takut kalau kita diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami dengan benar firman Allah, konsep gereja kita bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang teologi kemakmuran, tidak. Tapi bicara tentang kingdom prosperity yang betul-betul saudara memahami. Kalau mungkin nanti sore saya akan bicara itu, kalau memungkinkan. Ya, datang. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya nonton televisi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu Allah yang punya tujuan. Amin. Amin. Tragedi dari hidup manusia bukan karena manusia tidak punya pekerjaan, bukan manusia tidak punya kehidupan, bukan manusia tidak punya bisnis, tapi tragedi kehidupan kalau manusia tidak mengerti tujuan hidup, itu jadi tragedi besar. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dibuat serupa dan segambar. Kalau saudara baca, beda dengan ketika Tuhan menciptakan binatang. Kata yang dipakai asa dan bara. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pakai kata bara. Artinya manusia itu punya patron gitu loh. Binatang tanpa patron. Makanya ada yang lehernya panjang disebut, yang tidak punya leher disebut. Kesukaan saudara ada babi, kayak babi kamu. Makanya kalau ngomong kayak babi itu makan jadi langsung perut hubungannya. Beda dengan jerapah. Jerapah itu lehernya panjang loh. Enak itu sebetulnya di mana sih? Kalau saudara ngomong enak di mana? Sepanjang leher kita. Makanya kalau saudara lehernya panjang bersyukur, karena bisa merasakan enak gitu, belum. Babi tidak bisa merasakan enak, begitu makan nyemplung, blung begitu doang. Enak bukan di sini, sini kenyang, enak di sini. Ya. Jadi bersyukurlah kalau engkau lehernya panjang, karena bisa merasakan enak yang panjang juga. Tapi yang saya maksudkan, kalau binatang tadi karena Tuhan menciptakan tidak pakai patron, jadi macam-macam. Namanya sama binatang. Ada yang lehernya panjang, lehernya pendek, tidak punya leher, telinga panjang, telinga pendek. Ada yang kaki 1000, kaki 100, kaki 6, kaki 2. Manusia tidak ada, semua sama. Punya mata 2, semua arah ke depan. Pernah tidak berpikir gimana ya kalau dulu ya Tuhan kasih mata kita 4 gitu, yang 2 untuk atlet. Saya kira gini tuh, saya ngomong gini dengan orang teman, 2 yang ngendali, no pemane papat, 2 saja ini sulit mengendalikan, apalagi 4. Nah hari ini, kalau kita bicara tentang keluarga, itu memang tujuannya Tuhan. Allah memberkati mereka. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, itu bicara mandat ilahi ada di sana. Mandat ilahi ada pada keluarga. Sebetulnya kalau kita melihat di sini, Allah sudah menetapkan keluarga itu untuk diberkati. Keluarga saudara, keluarga saya, keluarga kita yang ada dan mendengarkan hari ini adalah keluarga yang diberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi dia, haleluya. Kalau kita diberkati untuk apa?
Tentunya kita bukan jadi bendungannya berkat, kita bukan jadi gudangnya berkat, kita harus menjadi saluran berkat. Saya percaya kalau kita menjadi saluran berkat, wah ini nggak cukup ini bangku ini. Coba lihat ini ayatnya, Kejadian 1 ayat 28 ini, lihat. Kita harus membangun keluarga yang kuat. Ini adalah patronnya di sini kalau keluarga itu. Apa sih keluarga itu? Ayo diucapkan sama-sama. Satu, keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan dan gaya hidupnya dikenal. Jadi kalau bicara keluarga itu tempat. Untuk apa? Gaya hidup Tuhan dikenal di sana. Yang kedua, kalau bicara keluarga itu apa sih? Tempat di mana dasar karakter seorang diletakkan. Loh kalau gitu gereja, saya tidak bicara gereja dulu, keluarga. Ini kan temanya keluarga. Yang ketiga, keluarga itu apa? Batu penjuru dari masyarakat, gereja dan bangsa. Unit terkecil, terpenting. Ada orang banyak sembarangan dengan keluarga. Tadi dari awal saya katakan, kalau saya bicara keluarga, saya harus beres dulu keluarga saya dong. Jangan bicarakan keluarga yang lain. Kalau keluarga nggak beres ada di mimbar ini, saudara akan terimpartasi semua. Rugi. Makanya saya sampaikan hari ini, mari kita tengok tentang keluarga, karena Allah mau lakukan sesuatu untuk keluarga kita. Katakan amin. Pak, kenapa sih kok keluarga itu begitu penting? Saya coba cari data di sini. Kok sulit banget ya? Next saja lah. Ini data, ya. Data BPS yang terakhir 2021, 2022 sudah keluar tapi masih belum penuh tahunnya. Coba lihat. Orang menikah 1,9 cerai 400.000. 2018 2 juta cerai 400.000. Kemudian 2019, 2020, 2021 1,7 cerainya tetap sama. Ini nggak main-main. Nah kalau yang Kristen gimana? Ya ada di situ juga. Cuman kalau Kristen kan sembunyi-sembunyi itu. Ini cerita yang di lain, di sini nggak ada. Amin. Dilarang, ya opo, Ini data. Data ini saya kutip dari BPS, Badan Pusat Statistik. Coba lihat, 1,7 cerainya tetap 400.000. Makanya keluarga itu perlu diperhatikan. Amin. Ukuran keberhasilan sebuah keluarga itu apa sih? Punya mobil banyak, punya aset banyak, punya deposito banyak, kira-kira itu? Keluarga yang berhasil itu keluarga yang bisa menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Itu keluarga yang berhasil. Biarlah doa dan harapan kita semua, kita menjadi keluarga yang bisa menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Kalau keluarga bisa menggenapi rencana dan kehendak Tuhan, gak usah cari berkat, memang sudah diberkati kok. Haleluya. Diberkati bukan masalah tempat, masalah kehidupanmu. Yusuf itu diberkati di mana saja Tuhan taruh Yusuf, mulai dari sumur sampai penjara, akhirnya sampai ke istana. Yusuf tetap diberkati. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Saya tunjukkan ini keluarga saya dulu.
Ini keluarga kami. Saya diberikan cucu satu sekarang. Seneng ya Pak? Wah seneng sekali. Pak Arifin berkata, wah pas kamu itu. Lagi covid dikasih cucu, nggak keluar kemana-mana, nggak berani kemana-mana, mainnya sama cucu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini keluarga kami. Orang berkata begini, seneng loh Pak ya, punya keluarga yang bahagia. Oh, saya beritahu, semuanya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Semua tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada proses membangun keluarga itu. Tentunya tidak bisa lepas dari namanya istri. Tadi pagi burut saya itu sengaja deket istri saya. Saya tunggui yang dikasih burut kemarin ditempel apa enggak ya? Oh ternyata enggak Bu. Ya sudah. Karena prioritas iblis, saya beritahu, itu mau menghancurkan keluarga. Sejak dari Taman Eden. Kenapa prioritas kita kok mau bangun yang lain, kok tidak bangun keluarga dulu? Kenapa? Salah besar dong. Harusnya prioritas kita adalah bangun keluarga dulu. Haleluya. Bisnismu bisa hebat, khotbah pelayanan bisa hebat, mungkin disanjung dan ribuan orang, tetapi kalau balik ke keluargamu berantakan, maaf ya, kayak balik ketemu neraka gitu. Biarlah hari ini kita balik ke keluarga kita, ada di keluarga kita, kita boleh merasakan kerajaan Allah ada di sana. Amin. Suasana surgawi ada di sana. Tahu orang ini? Sopo? Wong Batam. Tahu orang ini? Siapa namanya? Musa. Dia bisa mimpin orang Israel, orang Ibrani 3 juta. Itu bukan dengan peralatan-peralatan yang canggih. Saya percaya kalau tidak ada karisma itu dia mimpin, tidak mungkin. Sekalipun ada yang berontak, tapi jalan sama-sama. Saudara pikir Musa itu jadi dengan tiba-tiba? Tidak ada tiba-tiba itu. Ada prosesnya. Ini loh, kalau mau jadi keluarga yang hebat, keluarga yang kuat, dimulai dari mana Pak? Kan pertanyaannya kan begitu, dari mana Pak? Dari sekolah tentang keluarga sudah banyak. Praktekkan sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Tadi sudah saya katakan ada 3 tempat. Tempat apa yang pertama? Gaya hidup Tuhan dikenal di keluarga. Yang kedua tempat pembentukan pelatakan dasar karakter. Yang ketiga jadi batu penjuru, sehingga orang lihat, wih hebat keluarganya. Saudara, saya di Jawa Timur, sekarang saya anggota MPL, di bawah kami itu kira-kira ada 500-600 pendeta. Jangan saudara pikir keluarga pendeta itu benar kabeh. Keluarga pendeta yang anaknya jadi mucikari pun ada. Duh, ini serius saya ngomong, serius. Keluarga pendeta yang anaknya narkoba pun ada. Jemaatnya habis pindah loh. Kan sayang ya. Kenapa sih kok tidak diperhatikan keluarganya? Kok cuma mimbar yang diperhatikan? Kan sayang. Kenapa sih kok bisnis yang diperhatikan, kok keluarga tidak? Hari ini saya ingin back to basic, kembali ke dasar keluarga dulu. Ini loh yang pertama yang harus kita bangun. Nah,
Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman orang tuanya, yang besar-besar dibaca dulu. Karena iman orang tuanya, baru maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman siapa? Orang tuanya. Jadi jangan sepelekan imanmu. Amin. Amin. Orang tua jangan sepelekan imanmu. Udah bisa merusak hidup iman anakmu, bisa juga memberkati hidup iman anakmu. Lihat di sini, karena iman orang tuanya, maka Musa. Jadi kalau baca itu diteliti betul, karena iman siapa ya? Iman Musa, Musa masih kecil, tapi karena iman orang tuanya. Siapa orang tua Musa namanya? Ronaldo ngawur iki kena bal-balan bisa nudur aku. Siapa namanya? Amran dan Yokebed. Ya. Karena iman orang tuanya. Orang berkata, Pak, kok bisa ya Pak didik anak-anak semuanya? Ya, karena orang tua. Itu pengaruh, saudaraku. Bahkan berapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan jemaat di tempat parkir gitu. Nin, namanya Linda, suaminya namanya Charles. Anakmu gimana yang nomor 1? Wah, sudah ke Taiwan Om, ini sebentar lagi nyusul ke Taiwan. Hebat Om, anak kami hebat-hebat itu. Terus terang saja Om, terus terang saja. Anak-anak kami melihat anak-anak Om. Kaget saya, kok bisa begitu? Oh iya, yang nomor 1 namanya Wiwi. Wiwi itu kalau cerita tentang anak Om itu, waduh senang sekali. Sekarang yang nomor 2, saya katakan bersyukur. Saudara, saya sebagai pemimpin rohani itu dilihat. Siapapun kita hari ini dilihat orang-orang sekeliling kita. Haleluya. Amin. Cerita tentang Musa. Dari mana Musa itu hebat? Tidak tiba-tiba. Karena ada orang tua yang hebat. Doa saya, orang tua yang hebat menghasilkan generasi yang hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Biar imanmu hebat hari ini, katakan amin. Jadi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Sehingga anak itu bisa lihat. Ya, anak saya semua bisa lihat apa yang kami kerjakan. Saya sebagai orang tua tidak sempurna, khotbah keras, terus turun anak saya yang kecil, Pak, Papa ini khotbah tadi bagus, tapi Papa ini kalau ngamuk langsung kayak ditapuk plok-plok gitu. Bertobat. Kan kita nggak main-main, saudara. Jadi dengan kata lain, rumah saya dulu itu maksud saya itu pastori gereja itu mepet gitu. Jadi tiap hari gereja itu kalau ada dulu ada pembantu masak apa itu bau-bauan masuk semua, saudara. Ya karena sebelahnya persis. Orang lihat. Nah, makanya saya katakan, kalau kita mau bangun keluarga, ini anak-anak saya masih kecil waktu itu, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerja keras. Harus ada waktu. Butuh sabar, iya.
Benar, butuh sabar, iya. Apalagi sekarang hadirnya ini. Ini bisa mengganti semua fungsi. Coba saya tanya, jam ganti di sini, betul? Jam bisa diganti di sini. Kita nggak perlu punya arloji, bisa dilihat di sini. Kalender bisa dilihat di sini. Apalagi? Alamat. Dulu kan kita kalau mau jalan mana turun dulu. Saya masih ingat mau tanya ke tujuan sebuah tempat aja bisa turun 3-4 kali loh. Apalagi kalau yang nunjukkan ini agak kurang ajar gitu ya. Loh iya dong, Pak sana Pak ya, terus padahal sana itu salah jalannya loh. Sudah sana salah balik lagi. Sekarang nggak perlu ada ini loh. Ini bisa mengganti segala fungsi loh. Tapi tak beritahu, fungsi orang tua tidak bisa digantikan oleh ini. Setuju, katakan amin. Kadangkala melihat ini, yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Benar. Kadangkala juga sulit ke gereja itu sekarang. Kalau dulu kan bawa Alkitab yang tebel-tebel itu kan gampang kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Iki nggawa Alkitab apa gak ngerti. Iki maca ayat apa WA-an juga nggak tahu. Menyiapkan belanjaan setelah dari ini, belanja gula berapa, daripada lali mumpung ngiling di gereja lho. Pendeta khotbah gak dicatat, nyatet belanjaan, tapi bukan di sini. Amin. Nyatet loh, nyatet. Kayaknya nyatet. Kan sulit jadi pendeta itu, sulit sekarang mendeteknya gimana. Saudara kelihatannya begini, ternyata enggak. Ya ini tempat lain gitu, kira-kira kalau GBI di Ukraina begitu, saudaraku. Di Batam enggak kok. Amin. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, kerja keras. Wah, kalau bicara kerja keras istri saya, kalau udah bangun pagi anak-anak itu, dulu kan suka terlambat sehingga jamnya dimajukan. Katakan sekolah jam 7 ya, kasih cepat ya, paling sekali 2 kali tahu, tapi ketiga kali itu jamnya itu tepat. Terus tak omongin, gak usah dibohongi, percuma lah sekarang bukan zamannya begitu. Maksud kita itu supaya tidak terlambat, jamnya dicepetno di rumah. Kan ada ibu-ibu begitu dong ya. Ternyata sekali saja. Yang kedua, ketiga balik lagi, itu jamnya kecepetan, kecepetan, ya sudahlah. Sekarang percuma begitu dong. Ini zaman openness, zaman keterbukaan. Beritahu saja. Ya untung sekolah kami dari rumah itu cuma 100-200 meter lah. Jadi jalan kaki. Belajar. Anak saya semua alat-alat teknologi kadang-kadang diberkati orang. Dari Nintendo PS semua punya. Tapi istri saya yang atur. Boleh dipakai Sabtu Minggu, lainnya tidak ada. Jadi Sabtu Minggu nongkrong di depan televisi, main Nintendo, main PS. Hari lain tidak ada. HP saya belikan, notebook saya belikan, catatan. Semua harus bisa dibuka passwordnya. Tidak ada password tersembunyi. Ngerti ya maksudnya ya? Kali-kali ada inspeksi, sampai ada hal tidak senonoh, jangan harap lagi main HP, main iPad, main notebook, semua disita. Bersyukur lolos. Sekarang mereka sudah besar-besaran. Kalau didik anak, mulai dari orang tuanya dulu, mulai dari saudara, mulai dari kita. Bisa berkata amin. Anak saya normal seperti anak manusia, lewat proses ya. Ada sekolah minggu, iya.
Ada sekolah minggu. Jadi kalau setiap minggu, iya ke gereja. Kalau saya pelayanan tak ajak keluar, kalau udah minggu enggak mau dia. Lewati minggu enggak mau. Enggak, Pak. Kenapa sih? Nanti absenku kosong. Karena 52 minggu harus terisi. Kalau terisi prestasi dapat hadiah. Itu pinter gurunya tuh. Jadi enggak mau. Jadi dengan kata lain, dia tidak mau absen untuk ibadah. Absen ikut orang tua boleh, tapi jangan ada absen untuk ibadah. Sama sekolah minggu, saudaraku. Ke gereja ya sama ke gereja. Bukan anak pendeta terus tidak ke gereja. Karena gereja ini memang sebuah lembaga yang terstruktur dalam pembinaan rohani anggotanya. Makanya harus tanamkan gereja yang benar. Bisa dipantau di sana. Amin. Jangan jadi orang tua ngecer gitu loh. Tahu ngecer? Apa ini ngecer ya? Anaknya di sini, malah bangga. Keluar anakku di situ, anakku di situ, anakku di situ. Mana-mana Tuhan panggilku tak pandang gereja mana. Salah itu. Tanam di sebuah gereja, pantau, cek lewat guru sekolah minggunya. Gimana hubungannya? Kadang-kadang kami tanya juga ke guru sekolah minggu, istri saya yang tanya, anak ini memang luar biasa, khususnya yang nomor 2, agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Gurunya cerita tentang Daniel gitu. Papaku tuh enggak dimasukkan gua singa ya. Ya apa sih ngongi cerita. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi kan bisa terhubung antara terkoneksi antara guru dan kita tanya. Makanya saya beritahu saudaraku, tertanam di sebuah gereja bersama-sama. Saya ketemu seorang bapak ngomong gini, aduh Pak, saya bersyukur nak saya sekarang sudah semua sudah menikah. Terus di mana yang kan dulu sekolah minggu di kita? Oh yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini Pak nomor 1 itu sudah nikah di sini cinta Tuhan. Yang nomor 2 ini suaminya masih Pak gerejanya ya gerejanya begitu itu Pak. Yang dia motonya Isuzu Panther itu tahu ya. Wus cepat sekali. Terus persembahan gejring-gejring di situ Pak. Terus yang ketiga ini Pak masih Pak masih mulai jadi Kristen. Terus kok bisa mulai jadi Kristen gimana sih? Saya langsung tegur, Pak, Bapak itu jadi suami betul, jadi bapak betul, tapi kamu gak jadi imam. Kalau seorang imam seperti kata Yosua 24 itu loh, aku dan seisi keluargaku. Amin. Gak diecer-ecer begitu dan merasa bangga itu. Sudah salah kok bangga. Saudara, ada banyak orang begitu loh. Tanam. Bisa dipantau kehidupan rohaninya. Karena satu kali mereka akan jadi remaja, jadi pemuda. Ini nomor 1, yang tengah nomor 3, yang nomor 2 sebelah kanan. Semua menempuh S2. Gak apa-apa, dulu papanya S-teler, anak-anak harus S2. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Ada pendidikan. Bicara pendidikan bukan cuma pendidikan pengetahuan, saudara, tapi pendidikan secara karakter penting. Sehingga ketika mereka sudah sekolah, sudah besar-besar sekolah luar negeri, yang nomor 1 enggak mau betulnya. Pak, enggak Pak, aku tak kerja. Memang dia begitu lulus S1 diterima di A, di B. Saya ngomong, saya panggil, namanya Yohan, Papa bangga, kamu bisa tepat waktu dan lebih cepat kayaknya ya. Tapi Papa lebih seneng kayak kamu bisa lanjut sekolah. Wah, apa biasa, ngingung. Terus saya panggil teman saya, kasih masukan. Akhirnya berangkat ke Taiwan.
Saya ngomong belajar, nuntut ilmu. Gereja bukan warisan. Papa enggak punya warisan untuk kamu. Tapi Papa dorong untuk kamu ilmu. Selesai. Dapat beasiswa. Nomor 2, kuliah S2. Nomor 3, dapat beasiswa juga. Jadi saudara, ayo jadi orang tua itu berperan aktif gitu loh. Ada banyak kita berperan aktif, tapi hanya dalam pendidikan otak, tidak pendidikan hati. Ini penting. Kalau bicara sekolah minggu tadi, ini gereja itu ini. Amin. Amin. Jangan sekolahnya hebat, sudah banyak orang sekolahnya hebat, tapi ini yang tidak, harus diimbangi. Sehingga ketika saya taruh anak saya di Singapura, saya taruh anak saya di Taiwan, saya taruh anak saya di Amerika, nggak takut saudaraku. Saya selalu terkoneksi dengan gereja dia yang ada di sana. Selalu di Taiwan terkoneksi, di Amerika, di Singapura, semua terkoneksi, jadi nggak heran gitu. Gimana anak saya sudah pelayanan di sana? Sudah Pak, sudah mulai pelayanan. Jadi terpantau betul, orang tua harus bertanggung jawab. Ulangan 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Ini. Ayo dibaca sama-sama ayat 7-nya. 1, 2, 3. Mengajarnya berulang-ulang. Jangan bosan-bosan. Seringkali kan kita bosan. Gak aja, mana ngerepoti di gereja. Bu, anaknya datang ke sekolah minggu. Waduh Pak, masih repoti Pak. Datang ke pemuda masih ngerepoti Pak. Nanti aja Pak. Nanti kan sudah ngerti-ngerti sini, tidak bisa begitu saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak orang tuanya datang, tapi kita membiarkan anak-anak kita. Itu salah besar. Memang kami pun repot waktu masih kecil-kecil, repot betul. Tapi sekarang mereka sudah tidak ngerepotin kami. Pilihan ada di tangan saudara. Mau direpoti waktu kecil atau mau direpoti waktu besar. Seringkali pilihan kita salah. Mau masih kecil Pak, justru kecil itu dididik, justru kecil itu diajak, dibawa, diberikan contoh yang benar, sehingga kalau sudah besar lepas. Satu kali saya ajak, saya masih ingat itu, ke jalan sama kami di Amerika, di Seattle kalau nggak salah. Wih, itu ada bis khusus, bis marijuana, warnanya hijau, tempat wisata ini, bisnya mangkal di sana, cari mangsa. Ya kebetulan anak saya dijak ngobrol sama orang bule ini, mau diajak, terus dia ngomong dengan saya, Pak, Bapak tahu enggak itu bis? Tahu, kenapa? Bis marijuana itu Pak, cari mangsa. Tapi karena takut Tuhan, tidak ada tawaran-tawaran yang menyesatkan dia terima. Hari ini mereka semua pelayanan. Saudara pikir mudah? Tidak mudah, butuh waktu itu. Tadi kan waktu apa? Sabaran terus kerja keras. Berulang-ulang, iya pasti berulang-ulang. Waktu duduk,
Waktu apa lagi itu? Jalan, berbaring, terus, gak pernah selesai. 3 putra saya itu memang beda-beda. Yang satu kalau belajar, seneng suasana hening. Kadang-kadang kita ngomong, saya ini kalau ngomong keras. Pak, ini ngomong loh kok. Lah yang ngomong sudah gitu keras ya Pak. Kalau nomor 2, belajar, itu bisa dikasih headset belajar. Yang nomor 3 beda lagi. Harus ada camilan belajar. Yang hebat semua juara. Dulu nomor 1 mau saya samakan nomor 2, nomor 3. Begitu saya mengerti, istri saya mengerti, kita enggak bisa samakan semua. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Kalau nomor 1 mesti butuh hening. Yang nomor 2, wah butuh apa saja, bisa headset, bisa lihat TV, tapi belajar. Kalau nomor 3 butuh camilan, pokoknya ada camilan, diem, belajar. Nah, waktu bangun juga begitu, beda. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh paling lelet. Kan kalau pagi istri saya tugasnya itu, dites gitu sambil merem. Tapi jawabnya tepat semua. Muarek. Buka matanya, merem lagi. Terus saya mau jangan dimarahi. Merem-merem itu ada yang dulu pernah jadi presiden kok. Loh iya, kalau nggak ada yang merem, itu saudara nggak pernah nyerayakan Imlek saudaraku. Betul nggak? Terus saya ngomong sudah kan, biarin aja. Jadi kalau jawab di tes, tapi nggak pernah meleset, tepat, berangkat ya berangkat sekolah. Pokoknya kalau pagi mesti merem gitu. Ya. Bapak Ibu, mari kita belajar berulang-ulang ini. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang kita bangun. Amin. Amin. Keluarga yang kuat, keluarga yang memuliakan Tuhan, atau keluarga yang lemah, atau keluarga yang memalukan Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan orang lain. Waktu saya hampir habis. Nah, ini sebuah survei juga. Ini bukan survei saya. Disurvei berdasarkan data dari stafnya Billy Graham yang ngomong begini, aduh KKR besar itu ternyata ya memang bisa. Tapi kalau aku boleh kembali lagi, ini diwawancara Larry King ya. Dia berkata apa? Kalau dia bisa mengulang dalam hidup ini, dia akan fokus bersama keluarga, memuridkan sekelompok kecil orang, ketimbang melakukan hanya KKR besar. Ini perkataannya Billy Graham. Saya pikir ini benar. Ayo hari ini kalimat ini menjadi gaung dalam hidup kita. Amin. Bersama banyak waktu bersama keluarga. Layani keluarga kita. Sebelum kita jadi melayani yang lain. Muridkan sekelompok kecil orang. Dari mana? Keluarga dulu dimuridkan sebelum yang lain. Sekalipun mungkin KKR kita tidak ribuan orang, tapi KKR di keluarga kita berhasil. Itu kunci keberhasilan yang sungguhnya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ini melayani semua. Ya. Yang nomor 2 itu memang multi talent. Satu kali saya khotbah di Amerika, salah satu koordinator ngomong, Pak, anak bapak tidak bisa main musik dah. Ini ada piano. Gak bisa Pak, kalau gitar ya bisa. Saya taunya dia bawa gitar, main gitar.
Ternyata begitu ngomong begitu, dia maju depan, main piano. Saya heran-heran kok bisa ya. Kalau papanya semua alat bisa pegang, tapi nggak bisa main, saudara, itu papanya. Tapi anak saya itu bisa main semua alat, drum bisa, gitar bisa, bisa piano. Sehingga saya ngomong dengan koordinator situ, loh bisa gini loh. Ya aku gak ngerti loh, ya apa sih anak ini bisa gak ngerti, karena selama ini dia gak pernah, dia selalu jadi WL loh. Itu yang baju putih sebelah kanan atas itu. Ya pembicara yang disukai di BNN hari ini. Wow, BNN ngundang dia terus, taruh di SMA ini, taruh di SMA ini, taruh di generasi muda, dia pembicara. Ayo hari ini belajar dari sini. Saya pun masih perlu belajar. Kita harus tahu urutannya di sini. Melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan, kerjaan bisnis saudara, baru yang berikut pekerjaan Tuhan. Ngerti ya? Jadi jangan dibolak-balik ini. Melayani Tuhan, melayani keluarga, pekerjaan apa tugasmu, bisnismu apa, layani di sana. Jangan sampai bisnis kita ini memalukan orang. Baru pekerjaan Tuhan. Saya sengaja taruh nomor 4 karena ada banyak susunannya sudah keliru. Taruh skala prioritas, melayani Tuhan, keluarga terbengkalai. Melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, bisnisnya sendiri pekerjaannya terbengkalai. Jangan. Ayo skala prioritas ditaruh yang benar. Dan saya percaya ketika kita taruh skala prioritas yang benar, berkat Tuhan pasti turun atas kita. Amin. Saya bisa minta waktu 5 menit ya. Tak lanjut dulu. Urut bisa ya 5 menit ya. Ya memang boleh terus terus. Alat-alat ini bisa membuat kita jauh, bisa membuat kita dekat. Tadi sudah saya awali. Lihat gambar ini. Ini kan duduk satu sofa, tapi semuanya berjauhan. Sampai RW ini pun main, kira-kira ngubungi teman yang di Manado, saudaraku. Lihat, ini dekat tapi jauh. Maka ini hati-hati dengan alat ini. Ya, saya tidak munafik, saudaraku, dengan alat ini. Ada memang orang munafik. Jangan. Alkitab ditaruh sini pun tidak boleh. Aneh enggak? Oh, sudah zamannya. Coba saya lihat siapa yang hari ini bawa Alkitab buku. Angkat tangan. Masih ada? Loh, enggak apa-apa, ngaku jujur gitu loh. Berarti saudara itu angkatannya bukan milenial, saudara masih kolonial, saudaraku, itu maksud saya. Hampir tidak ada yang model buku, betul enggak? Semua di sini. Makanya kalau ngomong kitab suci nggak cocok, ini handphone suci. Jangan dipakai yang lain gitu loh. Amin. Kalau tadi saya berkata, disiplin perlu. Jangan buat anakmu manja. Kenapa kok manja? Kasihmu tinggi, disiplinmu rendah. Kenapa anakmu jadi kasar? Karena kasihmu rendah, disiplinmu tinggi. Atau mungkin amburadul semaunya sendiri. Kasih rendah, disiplin rendah. Harusnya kasih tinggi, disiplin tinggi. Lahirlah generasi yang excellent. Katakan amin. Kita harus bangun generasi yang excellent. Jadi bukan asal-asalan. Kalau kita bisa bangun generasi kita excellent, anak-anak kita dengan excellent, wah, kalau mimpin gini kan gampang. Ini mimpin ini. Mereka sudah jadi pemimpin semua. Ini kalau tidak salah acara ini acara Pak Bob yang bicara. Sampai tahu ya Pak Bob ya, yang punya GO.
Salah satu stafnya, Pak, saya heran, saya kalau ngumpulin Pak cuma bisa 300, anak Bapak bisa 1.700 loh. Buat 2 kali, 900 tambah 800. Kami ini loh Pak, yang berkecimpung di situ cuma bisa 300 maksimal. Kok bisa? Ini loh bedanya. Makanya anak Tuhan itu harus berbeda. Katakan amin. Orang tua sangat berperan. Sudah tahu orang ini? Siapa ini? Nick. Mungkin pernah di Eklesia Pak. Saya yang bawa itu. Ya, ketika saya ngomong dengan Nick, kamu orang hebat. Yang di sebelah kanan bawah itu ketika kami ada di Medan itu, dia minta dilemparkan ke kolam renang. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa berenang. Itu keliling kolam renang itu bingung lihat, ini loh, gak punya tangan, gak punya kaki. Kebetulan di sebelah saya ada ibu-ibu begitu ya, Pak, kok bisa berenang pakai apa? Pakai iman Bu, pakai iman ya Yesus. Pokoknya asal nyeletuk ya tak jawab begitu saja, pakai iman. Terus saya ngomong dengan Nick, kamu untung loh lahir di keluarga yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Itu sebelah kanan atas itu orang tuanya. Coba kalau kamu lahir di Indonesia, jadi apa kamu? Apalagi kalau kamu lahir di Ndiwa, tahu Ndiwa saudara? Ndiwa itu Jombang masuk sana, waduh. Kira-kira diajak ke kota, ditaruh di perempatan. Karena kamu lahir di keluarga yang takut Tuhan, cinta Tuhan, jadilah kamu hari ini. Wow, keren sekali. Keren. Sekarang dia ada dari California. Dia punya 1 kembar 2 putranya. Keren sekali. Lihat, Nick gak punya tangan, gak punya kaki, laku kok. Saya kok gak laku-laku ya? Berdoa loh. Heran aku. Itu loh, Nick gak punya tangan, gak punya kaki, laku. Saudara pasti laku kok. Amin. Saya ditanya kok bisa laku gimana? Ya kalau nggak laku ya tulis saya obral gitu saudara. Heran. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Saya simpulkan, bangun keluarga yang kuat untuk memuliakan Tuhan siapa? Yang pertama, peran orang tua. Yang kedua, kebutuhan rohani harus terpenuhi. Repot bagi saudara, betul, tapi itu akan tua nanti. Yang ketiga, harus tahu skala prioritas, jangan campur gak karu-karuan. Nah ini Tuhan, keluarga, terus pekerjaan bisnis kita di marketplace, baru pekerjaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Ayo bangkit berdiri. Makasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalaupun mungkin hari ini kami sedang struggle dalam keluarga, kami sedang struggle dalam bisnis, pekerjaan kami, tapi kami mau Tuhan berkarya hari ini. Kalau hari ini di antara kita sedang bermasalah dalam kehidupan keluarga, ayo jangan pernah ragu-ragu, ada Tuhan di tempat ini. Angkat tanganmu, saya berdoa.